Oke, saudara-saudara, kita mau belajar tentang soteriologi. Soteriologi. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mau mempelajari tentang soteriologi, ada beberapa buku yang bisa saudara baca. Di antaranya buku yang berjudul oleh Anugerah yang dikarang oleh Anthony Hukma, kemudian tematika teologi, khususnya doktrin keselamatan yang ditulis juga buku pegangan teologi karangan Paul Enns, ada buku berjudul Yesus Juru Selamat Dunia yang oleh Stephen Tong, lalu penggenapan dan penerapan penebusan punya John Murray, lalu kebenaran-kebenaran iman Kristen dari R.C. Sproul. Kemudian ada buku sistematik teologi karangan Wayne Grudem, A New Systematic Theology of the Christian Faith, karyanya Robert Raymond. Lalu ada teologi Kristen juga yang ditulis oleh Miller Erickson. Dan kemudian ada penulis bernama Ihwi G. Indra, teologi sistem. Tentu masih banyak buku-buku lain yang saudara bisa temukan, tokoh Kristen, baik sekarang juga secara online bisa ditemukan di lain-lain itu. Artinya ada banyak buku yang bisa sumber atau referensi berkaitan dengan soteriologi. Tentu di atas semuanya belajar membaca Alkitab. Buku utama kita adalah Alkitab tentunya, yang lain. Nah, kita akan mulai ya. Saya akan mulai apa sebenarnya soteriologi itu. Nah, soteriologi itu dari bahasa Yunani, itu soteria, yang berarti keselamatan. Sedangkan soter itu berarti juru selamat. Jadi yang dibahas dalam soteriologi itu adalah keselamatan atau ajaran tentang keselamatan, doctrine of salvation. Nah, itu bicara tentang soteriologi. Nah, soteriologi pasti berhubungan erat dengan karya Roh Kudus. Mempelajari lebih lanjut apa saja karya Roh Kudus secara khusus dalam kaitan dengan keselamatan, ya, dalam hubungan dengan keselamatan. Nah, di samping itu, soteriologi dapat dianggap sebagai hasil karya Kristus, sebab dialah juru selamat. Kalau kita membaca di dalam 2 ayat oleh kita, pasal 2, ya, ini tentu menjadi ayat ya, ayat 11 dibacakan pada saat disebutkan di sana, hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi disebutkan di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Daud. Kemudian di dalam Titus 2 ayat yang ke-13, kita juga bisa di sana, Titus pasal 2 ayat yang di sana, saya baca Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan
penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi di sana disebutkan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi karyanya disebut ya keselamatan. Kita cek lagi ini, Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kisah 4 ayat 12. Ini ayat-ayat penting berkaitan dengan karya keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Satu ayat lagi dari Efesus. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita lihat di sini bahwa keselamatan itu adalah karya Kristus. Sebab Dialah juru selamat. Maka karyanya adalah yang keselamatan. Ayat-ayat yang sangat penting. Amin. Jadi walaupun ada hubungan erat dengan Roh Kudus, pekerjaan Yesus Kristus juga penting sekali. Dalam soteriologi bukan hanya dibahas bahwa keselamatan diaplikasikan oleh Roh Kudus kepada kita, tetapi juga tentang keselamatan itu sendiri. Nah, apakah keselamatan itu yang dikerjakan Yesus Kristus dan yang kita peroleh melalui Roh Kudus? Jadi keselamatan itu ya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya, kita peroleh melalui Roh Kudus. Ya, jadi ada hubungan yang sangat erat antara Yesus dan Roh Kudus. Artinya bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi bagaimana penerapan keselamatan itu dalam kehidupan kita, itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menurut Louis Berkhof, soteriologi berkaitan dengan penerapan dari karya penebusan. Jadi jelas bahwa karya penebusan atau keselamatan itu sendiri juga dibicarakan. Jadi yang dibahas bukan hanya cara yang dengannya kita memperoleh keselamatan, melainkan juga isi dan arti keselamatan. Jadi kita perhatikan di sini. Bicara soteriologi, menurut Berkhof, itu berkaitan dengan penerapan dari karya keselamatan. Jelas bahwa karya penebusan atau keselamatan itu sendiri dibicarakan. Bukan hanya cara, ya bagaimana memperoleh keselamatan, tapi juga isi, konten, dan juga meaning, arti dari keselamatan itu. Menurut hukmah, soteriologi atau doktrin keselamatan mencakup hanya studi mengenai penerapan berkat-berkat keselamatan di dalam diri umat Allah dan pemulihan diri mereka, sehingga diperkenan oleh Allah dan berada dalam hidup persekutuan dengan Allah di dalam penerapan berkat-berkat keselamatan dalam kehidupan umat Allah. Dan kemudian pemulihan diri mereka. Pada akhirnya memperoleh perkenan Allah, hidup Tuhan dengan Allah di dalam. Nah, itu berkaitan dengan soteriologi. Ini adalah yang dasar. Lalu kita lihat secara singkat ada ciri-ciri khas soteriologi reform. Pertama, walaupun manusia harus mengambil keputusan, namun faktor utama yang menentukan siapa yang akan diselamatkan dari dosa adalah kedaulatan anugerah Allah.
Ini adalah ciri khas soteriologi reform. Artinya doktrin keselamatan, ya kita harus pahami bahwa keselamatan itu adalah kedaulatan anugerah Allah. Lalu yang kedua, akar penerapan keselamatan adalah ketetapan kekal Allah berdasarkan kerelaan kehendak, bukan berdasarkan kebaikan manusia yang dipilihnya. Jadi tidak ada unsur kebaikan ataupun jasa dari manusia sehingga dia memperoleh keselamatan. Benar-benar itu berdasarkan ketetapan Allah, kerelaan kehendaknya, bukan kebaikan manusia. Lalu yang ketiga, semua orang dengan sungguh-sungguh dipanggil untuk menerima Injil. Itu namanya panggilan Injil. Panggilan yang bersifat general, umum. Namun anugerah Allah itu bersifat partikular, artinya tertentu, yaitu hanya dikaruniakan kepada kaum pilihan Allah. Jadi nanti kita akan mempelajari juga lebih lanjut tentang poin-poin seperti ini, supaya kita tidak memahami. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa sesungguhnya Injil itu adalah untuk semua orang. Disebut panggilan Injil, bahwa semua orang yang membutuhkan Injil, sifat general. Tapi anugerah Allah itu bersifat partikular atau tertentu, bersifat spesial, dan itu dikaruniakan kepada kaum. Jadi saudara, bahwa yang namanya anugerah ya, itu bersifat partikular, dan itu ditujukan kepada apa kaum pilihan itu. Itu kita jawab ya, yang secara spontanitas. Kita bisa berkata kok orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tapi kan tidak hanya sebatas itu, tapi juga akan ada indikator ya, yang terlihat ya, yang menunjukkan dia adalah kaum pilihan. Nah, ini membutuhkan bahasan tertentu. Kemudian itu berarti bahwa Allah tidak akan membiarkan kaum pilihannya kehilangan keselamatan mereka. Karena itu jaminan rohani orang-orang percaya, terutama pegangan Allah terhadap mereka, bukannya pegangan mereka kepada Allah. Jadi sekali lagi bahwa keselamatan kita itu bergantung kepada otoritas Allah, pegangan Allah terhadap, kan bergantung pada pegangan kita, ya, bukan bergantung kepada kekuatan kita atau bergantung kepada kebaikan kita, tidak ya. Tapi ini bergantung pada pegangan Allah. Ini Allah yang memegang kendali. Dalam penerapan keselamatan memang kehendak dan karya manusia memiliki peranan. Tetapi penerapan terutama adalah karya Roh Kudus. Artinya kalau kita bisa berespon, ya itu juga karena karya Roh Kudus. Kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Di dalam beberapa aspek keselamatan, ya pertobatan, iman, pengudusan progresif, dan ketekunan, Allah berkarya. Kita juga berkarya. Artinya di dalamnya ada kedaulatan Allah, tapi tidak meniadakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Pengudusan kita misalnya pada saat yang sama 100% karya Allah, tetapi juga karya kita. Jadi kita bisa lihat sebagai
Contoh ya, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan menurut kerelaannya. Jadi kita lihat di sini, disebutkan di sini, saudara-saudara, tetaplah kerjakan keselamatan. Tetapi ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya Allah sudah bekerja terlebih dahulu di dalam kita. Barulah kita bisa menghasilkan karya pun tindakan-tindakan iman. Jadi Allah yang bekerja work in, bekerja di dalam kita, barulah kita bisa work out, barulah kita bisa merespon karya, melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ini secara singkat kita sebagai pengantar kepada teologi, ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Hanya ini bisa manfaat lagi di kesempatan berikut. Sampai jumpa.